تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا وقرة أعيننا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما بعد. Al-Mukarramun wal Muhtaramun yang sangat saya muliakan, saya cintai, saya hormati, dan senantiasa saya harapkan barakah doa dan ilmunya, guru-guru saya, paman-paman saya, sahabat-sahabat mulia saya yang pada hari ini hadir bersama-sama di tempat yang barakah ini. Tidak kami sebutkan namanya satu-satu, tetapi walaupun tidak bersumpah, hakul yakin saya cinta dan mendoakan mereka. Hadirin, tadi disebut tetamu Rasulullah SAW yang berbahagia dan beruntung dan semoga dirahmati oleh Allah. Sudah sebulan lebih saya di beberapa tempat memberikan tausiah. Tetapi terus terang pagi ini saya agak nervous sedikit, karena di hadapan saya para guru-guru yang mukhlis, tokoh-tokoh dakwah yang senior, pendekar-pendekar perjuangan dan pergerakan yang tulus, serta para ustadz-ustadz yang kelihatan dari wajahnya insya Allah laisa biwajhin kadzab dan bau surga. Namun karena saya mendapat perintah, dan di dalam kaidah dikatakan imtithalul amri khairun min sulukil adab, dari Fadilatul Am Syekh Faisal Bahrish, paman saya, dan di belakang juga ada paman saya Syekh Rashid. Maka saya mohon maaf sebesar-besarnya, terutama kepada Ayahanda Kiai Haji Syukron Ma'mun, kepada Kakanda Ustadz Hidayat Nur Wahid dan Ustadz Yusuf Marta. Tolong dikoreksi kalau perlu diberhentikan jika saya menyampaikan yang tidak sesuai dengan amanah ilmu Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua akan diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kondisi di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah, yang endingnya pasti wa qina adzabannar. Seringkali doa ini kita sebutkan dan kita ucapkan, bahkan anak kecil juga tidak kurang dari 5 kali setiap hari berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Namun kadang-kadang secara pribadi saya bertanya-tanya, yang namanya hasanah itu di mana sih? Susah benar dicari, apalagi ditemukannya. Di dalam pribadi kebanyakan orang tidak ada lagi hasanah. Di dalam keluarga kaum muslimin bahkan jarang ditemukan hasanah. Di dalam masyarakat sulit sekali mendapatkan hasanah. Di dalam kegiatan sehari-hari, baik itu politik, bahkan kadang-kadang dakwah sekalipun, sering kita kehilangan nilai hasanah tersebut. Salah satu tokoh yang meninggal syahid di bom, yaitu Syekh Said Ramadan Al-Muti, pernah membahas masalah hasanah ini dengan bahasan yang sangat mengena pada diri saya, dan pagi hari ini saya akan copy paste lagi kepada hadirin. Mudah-mudahan ada 1 atau 2 yang belum mendengar dan mendapat manfaat dari hal tersebut. Beliau mengatakan begini,
seberapa banyaknya kalian berdoa meminta hasanah fid dunya wal akhirah kepada Allah, kalian tidak akan pernah diberi anugerah hasanah tersebut terkecuali kalian memiliki kunci daripada hasanah, dan itu ada pada ayat yang berbunyi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Apabila sebuah masyarakat muslim sudah menjadikan Nabi Muhammad sebagai uswatun dan qudwatun hasanah, maka tidak diminta pun hasanah pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi seberapa banyaknya kita meminta, berdoa, memohon, mengatakan ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb hasanah, tetapi kita tidak meletakkan fondasi kehidupan keislaman kita dengan Nabi Muhammad sebagai uswatul hasanah, maka jauh api dari panggang untuk kita mendapatkan al-hasanah fid dunya wal akhirah. Di bulan Maulid seperti ini, di dalam penyampaian acara-acara dan tausiah, seringkali disampaikan tentang bagaimana Nabi Muhammad dan siapa Nabi Muhammad. Saya hakul yakin dari mulai zaman Al-Malik Al-Mudhaffar pertama kali yang mencetuskan untuk membaca Maulid guna memompas semangat umat Islam agar setidaknya mereka lebih mengenal, lebih mencintai dan mengikuti Nabi Muhammad SAW, karena itu adalah merupakan fondasi paling dasar dan fondasi paling penting untuk kita mendapatkan kemuliaan sebagaimana pernah diberikan kepada Rasulullah dan sahabatnya. Bahkan tidak akan mungkin, kadang-kadang kita senang ketika mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat, lalu saya kadang bertanya juga, kalau kuntum itu saya, kadang-kadang untuk bangun sholat subuh saja ada rasa malas. Apakah saya khair ummah? Kadang-kadang untuk berinfak di jalan Allah itu masih merasa berat dibanding berinfak di dalam syahwat duniawi. Untuk berjuang di jalan Allah merasa sangat berat dibanding berjuang untuk kesenangan duniawi. Lalu, apakah ini yang dinamakan dengan kuntum khaira ummatin? Saya kira Allah tidak akan salah ketika mengatakan kuntum khaira ummatin. Tetapi saya pastikan terlebih dahulu bahwa ayat itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, dan kuntum itu adalah dhamir khitab yang mengarah kepada sahabat yang ada di sekitar Rasulullah dan bukan yang di lainnya. Terkecuali ada yang di luar sana atau keturunannya atau generasi sebelumnya yang mengikuti jejak mereka, maka mereka akan mendapatkan predikat khairiyah tersebut. Tapi kalau tidak akan. Pada saat umat Islam di zaman Malik Al-Mudhaffar itu mencapai titik lemah dalam semangat dan perjuangannya, maka beliau mencoba untuk memasyarakatkan Maulid Nabi Muhammad SAW ini agar umat semakin tahu siapa nabinya. Kalau umat semakin tahu siapa nabinya, dia pasti akan cinta kepada nabinya. Kalau sudah cinta kepada nabinya, pasti akan ikut kepada nabinya. Jika sudah ikut kepada nabinya, maka jalannya Nabi SAW adalah sujud di tengah malam dan berjuang di siang hari. Ini pentingnya kenapa majelis-majelis maulid, perayaan maulid harus diisi dengan tausiah, pengenalan dan penjabaran. Karena terus terang saja, tadi Syekh Rashid bin Umar Al-Khabazi membaca rawi maulid, sebagiannya saya nggak paham walaupun saya pernah belajar di Yaman, apalagi selain bapak-bapak yang tidak pernah belajar bahasa Arab. Sehingga pada saat selesai dibacakan rawi, tabarrukan bagi yang tidak paham, kemudian memberi manfaat kepada yang paham,
disempurnakan lagi dengan adanya tausiah menjelaskan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak kenal dengan Nabi Muhammad? Semua umat Islam tidak akan menjadi Islam kecuali dengan mengatakan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kita semua kenal dengan Nabi Muhammad. Saya pikir mengenal Nabi Muhammad itu harus dengan caranya Allah. Kita ambil dari persamaannya dari wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita punya rukun Islam. Kita punya rukun iman. Rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6. Tidak satu pun ada perintah membaca atau iqra. Salat adalah sesuatu yang paling penting di dalam agama setelah syahadat. Bahkan dikatakan di dalam hadis, inna makanatal salati minad din kama kanatir raqsi minal jasadi faman la salata fala dinalah. Sesungguhnya posisi salat dalam agama ini bagaikan posisi kepala bagi badan. Bapak kebayang enggak? Ada orang tidak punya kaki, masih hidup apa enggak? Hidup. Orang tidak punya tangan, masih hidup apa enggak? Ada orang tidak punya tangan dan kaki, jam 10 malam mengetuk pintu bapak, mengatakan lapar, minta makan, dikasih apa enggak? Kasihan apa tidak? Kasihan. Jam 12 siang tengah hari bolong, ada orang datang mengetuk pintu bapak, sepatunya mahal dan mengkilap, celananya dan jasnya lengkap dan luar biasa, baunya wangi, cuman tidak ada kepalanya. Kira-kira pintunya dibuka lebar atau ditutup lagi? Minta makan, kira-kira dikasih atau kita lari? Kenapa Pak? Karena bukan manusia, sudah tidak ada kepalanya. Subhanallah. Anda tahu sholat yang maha penting dalam syariat agama ini, setelah Nabi Muhammad SAW didaulat oleh Allah menjadi seorang nabi, 3 tahun berikutnya menjadi seorang rasul ala ba'dil aqwal. Begitu turun ayat Iqra, Nabi Muhammad menjadi nabi. Begitu turun ayat Fasta' lima tu'mar wa'arid anil musyrikin, beliau menjadi rasul. Lalu 7 tahun atau 10 tahun dari 40 ke umur 50 terjadi Amul Hazni. Nabi Muhammad ditinggal wafat oleh Sayyidatuna Khadijah dan Abu Talib yang menjadi penopang utama dalam perjuangan dakwahnya. Lalu kemudian Nabi Muhammad diisra dan mi'rajkan. Nabi Muhammad diisra dan mi'rajkan, pulang baru bawa perintah sholat 5 waktu. Betul atau tidak? Yakin ya? Pertanyaannya, dari mulai Nabi Muhammad tahun 0 kenabian, umur 40, sampai tahun 50, sampai usia 50 atau 10 tahun setidaknya, Nabi Muhammad tiap hari, siang, pagi, malam, sore selalu bikin pengajian dakwah, pengajian dakwah, pengajian dakwah. Sholat 5 waktu belum ada Pak. Ya, puasa Ramadan belum, haji belum, apalagi haji, zakat belum. Al-Quran itu nggak kayak sekarang ini sudah terkumpul jadi satu buku, satu lembar di sana, satu lembar dihafal oleh fulan. Al-Quran istilah kata dalam tanda kutip masih berantakan posisinya. Lalu yang ditanyakan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, setiap hari 5 kali keluar, aktif luar biasa di dalam dakwah dan pengajiannya bersama para sahabat, sementara sholat tidak, Quran belum lengkap, puasa enggak, haji enggak, zakat enggak. Apa yang dikerjakan oleh? Bukan waktu yang singkat loh, 10 tahun. Yang dilakukan oleh Nabi SAW, sebagaimana disebutkan dalam Hibus Sirah di Syekh Said Ramadan, yang dilakukan oleh Nabi pagi, siang, sore, malam selama 10 tahun, menanamkan keyakinan kepada Allah dan Rasulnya
lalu kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Pak, dalam kejadian yang ada di muka bumi ini, yang sulit dikalahkan, sulit dihapus, dan bahkan mustahil untuk dipadamkan dua: keyakinan dan cinta. Makanya yang tidak akan bisa dihilangkan dari muka bumi ini ada dua: iman kepada Allah, aliran keimanan kepada Allah, dan kepercayaan terhadap komunisme. Ini dua tidak akan pernah bisa hilang. Kenapa? Karena dasarnya adalah keyakinan. Coba lihat para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Nabi tahu, Allah tahu bahwa sholat itu penting, zakat penting untuk sosial, puasa penting untuk kesehatan dan pengendalian hawa nafsu, haji itu penting untuk silaturahmi internasional. Tetapi kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memerintahkan terlebih dahulu, bahkan sampai kurang lebih 10 tahun sholat, puasa, zakat, dan haji, tetapi ditanamkan yakin mahabbah, yakin dan cinta kepada Allah dan Rasulnya? Karena ketika amalan-amalan syariat Islam itu dikerjakan oleh seorang muslim yang tidak punya keyakinan dan kecintaan yang luar biasa kepada Allah dan Rasulnya, keadaannya seperti kita. Kadang-kadang Allah mau disalahkan. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat 5 waktu tetap, tapi zina jalan terus, nyolong jalan terus, narkoba jalan terus. Kemudian ada pertanyaan, ini yang salah Allahnya apa orangnya? Ayatnya apa keadaannya? Allah nggak pernah salah. Ayat dijamin tidak akan pernah salah. Tetapi ketika ada ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bentuk ibadah dan itu tidak terbukti, yang salah adalah pelakunya, bukan Allah yang memerintahkannya. Zakat di Indonesia triliunan, haji luar biasa dananya, puasa Ramadan hampir semuanya puasa. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ini hal penting yang perlu dirubah oleh umat Islam. Anda tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sudah mendapatkan perintah dan menjadi nabi, Nabi Muhammad bingung melihat kondisi jahiliyah yang kurang lebih kira-kira seluruh sisinya ada pada zaman sekarang ini. Mabok ada enggak? Zina ada enggak? Zalim ada, korupsi, membunuh, semua ada. Cuman bedanya dulu tidak paham, sekarang sudah tahu dalilnya, tapi tetap dilakukan. Nabi Muhammad SAW bingung caranya memulai untuk memperbaiki mereka, melangkah dalam dakwah, mengentaskan mereka minal dhulumati ilan nur. Itu bagaimana? Dibiarkan oleh Allah terlebih dahulu Nabi Muhammad bingung, agar ketika diberi petunjuk oleh Allah, Nabi Muhammad betul-betul memegang petunjuk itu dan dijadikan patokan untuk berdakwah. Allah kemudian mengatakan, wa wajadaka dhallan. Allah mendapati engkau bingung wahai Muhammad terhadap kerusakan yang terjadi, kerancuan yang terjadi, permasalahan yang begitu rumit di masyarakatmu. Engkau bingung. Fahada, lalu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Petunjuknya apa? Yang tadi itu loh, yang diturunkan oleh malaikat Jibril, sapaan pertama langit, wahyu pertama dari Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad di Gua Hira. Nabi Muhammad didatangi malaikat Jibril. Jibril datang begitu tiba-tiba, lalu kemudian Jibril mengatakan, ya Muhammad iqra, Muhammad baca. Kata Jibril, kata Nabi Muhammad, ma'ana biqari, saya nggak bisa baca. Bukan saya nggak tahu harus membaca apa, bukan. Karena Nabi Muhammad adalah ummi, Nabi yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Tetapi ada satu hal yang luar biasa di sini. Kalau ada orang tidak bisa baca dan tidak bisa tulis, biasanya orang itu adalah masyarakat kelas sekian.
Tapi Nabi Muhammad dengan tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, itu sebuah rahasia dan mukjizat buat Nabi Muhammad SAW. Kita tidak bisa merendahkan Nabi Muhammad atau menganggap enteng karena semata-mata Nabi Muhammad tidak bisa baca dan tulis. Berarti Nabi Muhammad tidak alim. Nabi Muhammad sangat alim. Berarti Nabi Muhammad sangat tidak intelektual. Nabi Muhammad sangat intelektual. Kok bisa? Saya mau tanya kepada hadirin. Anda kenal, Anda pernah mendengar yang namanya Sufyan al-Thawri, Zaid bin Thabit, Abu Hanifah, Malik bin Anas, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Ibnu Amirul Mu'minin fil Hadith, Ibnu Hajar al-Haythami, As-Suyuti. Pernah dengar namanya? Orang alim atau tidak? Hebat atau tidak? Hebat. Luar biasa atau tidak? Luar biasa. Tokoh nomor 1 dalam agama atau tidak? Ya. Kalau tidak ada Nabi Muhammad yang ummi, bisa mereka jadi ulama? Tidak bisa. Itulah hebatnya Nabi Muhammad. Umminya